Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan kali ini, Pak Jul akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, bab keempat mata pelajaran sejarah. Kita langsung saja ya, membahasnya untuk nomor yang pertama. Di sini ada soal HOTS ya. Perhatikan informasi berikut. Islam masuk ke Indonesia dengan cara penaklukan. Islam tidak mengenal pelapisan sosial. Kemudian agama Islam menentang hegemoni yang dilakukan bangsa Eropa. Tata cara peribadatan Islam sederhana. Mengucapkan kalimat syahadat adalah satu-satunya syarat untuk memeluk agama Islam. Pedagang-pedagang di Nusantara harus beragama Islam untuk dapat berinteraksi dengan pedagang lain dari India dan Gujarat. Berdasarkan informasi tersebut, faktor-faktor yang mendorong Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Nusantara adalah, kita analisa masing-masing. Islam masuk ke Indonesia dengan cara penaklukan itu bukan ya. Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti sistem kasta, ini benar. Kemudian agama Islam menentang hegemoni yang dilakukan bangsa Eropa, itu bukan. Tata cara peribadatan Islam itu sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit, itu benar. Mengucap kalimat syahadat adalah satu-satunya syarat untuk memeluk agama Islam, itu benar. Sedangkan pedagang-pedagang di Nusantara harus beragama Islam, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah 2, 4, dan 5 yang D. Selanjutnya, menurut teori Mekah, salah satu alasan pendukung bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir atau Mekah adalah kesamaan mazhab. Buktinya apa? Buktinya adalah mazhab Syafi'i yang ada di Nusantara itu merupakan salah satu mazhab terbesar di Mesir dan Mekah. Itu teori pendukungnya. Jadi berdasarkan mazhab. Selanjutnya nomor 3, jika kita amati hampir seluruh kesultanan yang ada di Indonesia berada di wilayah pesisir seperti halnya Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, dan Ternate dan Tidore. Hal tersebut berkaitan dengan jalur penyebaran Islam, yaitu melalui perdagangan. Karena apa? Karena yang namanya pelabuhan itu merupakan pintu gerbangnya. Jadi orang luar itu mau masuk ke Nusantara itu mula-mula ya lewat pelabuhan yang merupakan pintu masuk sekaligus jalur perdagangan. Jadi awal mulanya itu dagang. Selanjutnya 4, Wali Songo yang terkenal aktif berdakwah melalui saluran kesenian adalah, itu jelas yang pakai saluran kesenian itu yang pertama Sunan Giri. Itu menciptakan gending Jawa Asmaradana dan Pucung. Kemudian Sunan Bonang itu menciptakan gending Jawa Bonang dan Durma. Kemudian Sunan Kalijaga itu menciptakan kesenian yang namanya wayang kulit atau wayang saja. Jadi yang menggunakan saluran kesenian adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Selanjutnya nomor 5, bentuk kesenian yang bukan merupakan saluran penyebaran agama Islam adalah jelas serada ya. Wayang oleh Sunan Kalijaga, gending itu oleh Sunan Giri dan Sunan Bonang, seni sastra itu ada, seni gamelan itu gamelan pengiring, baik pengiring gending maupun wayang. Jadi yang bukan merupakan saluran penyebaran agama Islam adalah serada. Kemudian nomor 6, pada masa Hindu-Buddha, seorang raja dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Sementara itu ketika Islam masuk ke Nusantara, terjadi perubahan konsep kepemimpinan.
yaitu kedudukan raja dianggap sebagai khalifah. Khalifah itu maksudnya kepemimpinan. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya Sultan Aceh Iskandar Muda menyusun sebuah kitab yang berjudul Adat Makutha Alam, yang isinya Adat Makutha Alam itu bentuknya syair Melayu ya, tapi isinya berkaitan dengan undang-undang tata pemerintahan. Tapi bentuknya syair Melayu. Kemudian nomor 8. Kesultanan Aceh memiliki seorang sastrawan bernama Nuruddin Ar-Raniri yang menulis Bustanus Salatin, yang berarti Taman Raja-Raja. Karya sastra tersebut berkaitan dengan adat istiadat Aceh dan ajaran Islam. Ini jelas ya. Kemudian nomor 9, pernyataan yang tidak tepat terkait Raden Patah adalah bahwa ia belajar agama Islam pada Sunan Ampel di Jawa Timur lalu mendirikan pesantren sendiri di Jawa Tengah. Nah, ini benar. Sampai akhir hayatnya Prabu Brawijaya tidak mengakuinya sebagai anak kandung. Prabu Brawijaya, lebih tepatnya Brawijaya V atau raja terakhir dari Majapahit, itu adalah ayah biologis dari Raden Patah. Karena pada saat hamilnya Ratu Campa yang merupakan istri Prabu Brawijaya, beberapa kalangan Majapahit itu menolak atau menentang. Kemudian Ratu Campa yang merupakan istri dari Brawijaya V ini kemudian diungsikan ke Palembang. Kemudian anak Ratu Campa yang namanya Raden Patah, yang kelak namanya Raden Patah, lahir di sana. Sampai dengan besar, kemudian Raden Patah menolak untuk menetap di Palembang. Itu ayah tirinya namanya Arya Damar. Nah, kemudian si Raden Patah itu kemudian memutuskan kembali ke Jawa, kemudian berguru ke Sunan Ampel, kemudian diberikan sebuah daerah namanya Glagahwangi, dan kemudian mendirikan istilahnya itu desanya Desa Bintara. Kemudian yang selanjutnya akan terkenal sebagai Demak Bintara. Nah, seiring perkembangannya, kemudian Demak Bintara ini dengan mengumpulkan orang-orang yang segolongan, dalam artian yang sesama Islam di sepanjang pesisir pantai utara, kemudian menyerang Majapahit. Jadi sama saja menyerang ayahnya sendiri. Tapi walaupun diserang oleh Raden Patah, Prabu Brawijaya itu tetap mengakui sebagai anak kandungnya. Sebentar Pak Jul, ini salah atau ya? Sebentar, tak lengkapi dulu Arya Damar. Ini ya. Nah, ini sebenarnya di Serat Dharma Gandul ini. Menurut Serat Dharma Gandul, Brawijaya V kaget dan sedih dengan langkah yang ditempuh putranya sendiri. Ia sendiri tidak mau berperang. Jadi dia tidak mau berperang terhadap anaknya sendiri. Nah, kemudian di sini ada statement Prabu Brawijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak. Ya. Nah, jadi di sini yang lebih tepat ya adalah yang B ya. Walaupun C ini juga
tidak tepat ini, tapi tidak terkait dengan Raden Patah. Seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang C ini tidak tepat. Karena apa? Karena tidak terkait dengan Raden Patah. Kalau yang D, anak kandung Prabu Brawijaya, benar, dibesarkan di Palembang lalu ke Jawa, itu benar. Ya, benar. Berarti yang B ya. Selanjutnya nomor 10. Putra Raden Patah, Pati Unus, mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor karena 2 kali ya. Pati Unus itu menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan bangsa Portugis. Ini bahkan 2 kali, pada tahun 1513 dan 1521. Tapi pada serangan yang terakhir Pati Unus itu meninggal. Oke, selanjutnya. Perhatikan informasi berikut. Persekutuan antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis terancamnya monopoli lada Demak di Banten dan Sunda Kelapa, kemudian menjadikan Sunda Kelapa sebagai pangkalan penyerangan Kesultanan Banten terhadap bangsa Portugis di Malaka. 4. Terancamnya ambisi Kesultanan Demak untuk menguasai dan mengislamkan Pulau Jawa. Penyerangan Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa dipimpin Fathahillah. Informasi yang tidak terkait penyerangan Kesultanan Banten ke Sunda Kelapa pada 1526 itu ditunjukkan oleh nomor yang tidak terkait penyerangan Kesultanan Banten ke Sunda Kelapa adalah yang mana kira-kira? Yang tidak terkait itu jelas ini ya. Terancamnya monopoli lada Demak di Banten dan Sunda Kelapa. Nah, ini tidak disebutkan ini nomor 2 ini. Kok tidak di lada itu bukan komoditi utama Demak ya. Demak itu komoditinya beras sama dengan Makassar. Nah, jawaban yang tidak terkait penyerangan Kesultanan Banten ke Sunda Kelapa. Terancamnya ambisi Kesultanan Demak untuk menguasai dan mengislamkan Pulau Jawa, itu benar. Ya. Ini maksudnya terkait. Tapi kan yang diminta adalah yang tidak terkait. Penyerangan Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa dipimpin Fathahillah. Ini juga benar. Maksudnya benar terkait, Pak. Tapi yang kita cari adalah yang tidak terkait. Berarti yang tidak terkait adalah yang 1, 2, dan 3. Menjadikan Sunda Kelapa sebagai pangkalan penyerangan Kesultanan Banten terhadap bangsa Portugis di Malaka. Nah, itu bukan. Kemudian tadi yang 2 itu juga bukan. Otomatis 1 pasti bukan kalau 2, 3. Karena yang 4, 5 ini kan merupakan penyebab ya. Penyebab atau alasan penyerangan terhadap Sunda Kelapa itu 4 dan 5 ini. Berarti yang tidak terkait penyerangan Kesultanan Banten ke Sunda Kelapa. Sebentar. Ini masalahnya fokusnya Banten kok ya, bukan Demak. Ini fokusnya Banten. Sebentar. Fokusnya Banten ini. Nah, kalau fokusnya Banten itu, maka yang tidak terkait adalah 1, 4, dan 5 malahan. Ya, 1, 4, dan 5. Karena ini alasan Demak menyerang Sunda Kelapa. Kemudian ini juga Demak
menyerang Sunda Kelapa dengan bantuan Cirebon, Kesultanan Cirebon. Kemudian yang ke berapa? 1, persekutuan antara kerajaan Sunda dan bangsa Portugis itu benar, tapi tidak terkait penyerangan Kesultanan Banten. Jadi yang benar adalah yang C. Analisanya panjang ya. Kemudian 12. Keberhasilan Sultan Agung ketika memerintah Mataram itu ditunjukkan oleh nomor menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Itu benar. Menyusun karya sastra yang berjudul Sastra Gending. Itu benar. Menyerang Belanda di Batavia. Itu benar. Menulis cerita wayang itu tidak disebutkan. Menyerang kerajaan kecil di Bali itu tidak. Yang diserang itu wilayah sekitar Madura, bukan Bali. Jadi yang benar adalah yang A, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yang ke-13. Kesultanan Mataram berhasil dikuasai Belanda. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Hal ini merupakan hasil dari perjanjian jelas, perjanjian Giyanti. Selanjutnya, faktor yang bukan penyebab kemunduran Kesultanan Mataram setelah Sultan Agung tidak lagi menjadi raja-raja, Raja Mataram adalah sultan-sultan sesudahnya memerintah dengan sangat lemah. Benar. Terjadi pemberontakan yang dipimpin Trunojoyo. Ini benar. Pengkhianatan yang dilakukan oleh para pembantu Sultan Agung ini tidak diceritakan. Wilayah kesultanan semakin sempit karena dikuasai Belanda. Benar. Adanya campur tangan Belanda terhadap masalah internal. Itu juga benar. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Mengenai para pembantu Sultan Agung yang berkhianat itu di literatur itu belum disebutkan ya. Adanya Trunojoyo. Seperti itu. Selanjutnya nomor 15. Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten yang telah berhasil membawa kesultanan ini mencapai masa kejayaannya. Namun masa itu berakhir karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh putranya sendiri, Sultan Haji, dalam bentuk Sultan Haji itu lebih memihak ke Belanda ya. Nah, kemudian tapi pada akhirnya nanti Sultan Haji itu juga dirugikan oleh Belanda sendiri gitu. 16. Perang Makassar 1666 sampai 1669 merupakan salah satu perang terbesar yang dialami VOC pada abad ke-17. Perang tersebut dilatar belakangi oleh serangan VOC atas pelabuhan Somba Opu, bukan. VOC dijadikan Makassar sebagai pelabuhan gelap perdagangan rempah-rempah, bukan. Keberadaan VOC mengganggu eksistensi perdagangan dan pelayaran Makassar, ini benar, tapi bukan penyebabnya. Armada militer dan Kesultanan Makassar bentrok dengan kapal dagang VOC, bukan. Ciri-ciri cita-cita Sultan Hasanuddin menjadikan Makassar Emporium Nusantara di bagian timur. Nah, ini benar. Nah, berkaitan dengan cita-citanya itu, kemudian Sultan Hasanuddin itu bermaksud untuk menyingkirkan Belanda atau VOC dalam hal ini. Oke, selanjutnya nomor 17. Isi perjanjian Bongaya antara Belanda dan Sultan Hasanuddin ditunjukkan oleh nomor VOC diperbolehkan bertakhta di Kesultanan Goa, itu bukan. VOC mendapat hak monopoli perdagangan Makassar, itu benar. VOC berhak mendirikan benteng atau benteng di Makassar, ya itu boleh, benar. VOC diperbolehkan menguasai Bone dan Sopeng, itu tidak disebutkan ya. Makassar mengakui Arupalaka sebagai Sultan Bone. Nah, ini Arupalaka itu sebagai boneka Belanda pada saat itu. Yang benar adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, 5. Yang D. Selanjutnya nomor 16.
Persaingan demi monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku antara bangsa Eropa yang melibatkan kerajaan lokal berlangsung sengit. Pada tahun 1603, Kesultanan Ternate meminta bantuan Belanda untuk melawan bangsa Spanyol. Berikut yang bukan dampak persekutuan antara Kesultanan Ternate dan Belanda tersebut adalah: pada 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Bukan. Belanda membangun benteng pertama mereka di Nusantara, yakni Benteng Orange. Bukan. Belanda membentuk Badan Administrasi Government Van Ambonia di Maluku. Itu juga bukan. Ini malah dampaknya ini. Ini dampaknya ini 1, 2, 3 ini. Kemudian yang D, Kesultanan Ternate berkembang menjadi Imperium Nusantara di bagian timur. Itu adalah jawabannya, bukan dampak persekutuan. Dampaknya itu malah ini 1, 2, 3 adanya perlawanan. Oke. Kemudian di sini perhatikan informasi berikut. Atapnya tumpang atau bertingkat yang jumlahnya genap. Terdapat kolam atau parit di bagian depan atau di samping masjid. Memiliki denah berbentuk segitiga. Posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak. Ciri khas masjid di Nusantara adalah nomor. Yang lebih tepat adalah terdapat kolam atau parit, ini benar ya. Memiliki denah berbentuk segitiga itu salah, mestinya adalah persegi panjang. Posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak, itu juga benar. Jadi yang benar adalah 2 dan 4 atau D. Kemudian 20. Kedatangan Islam membawa pengaruh terhadap masyarakat Nusantara. Pengaruhnya dalam bidang politik antara lain, ingat, dalam bidang politik, berkembangnya tulisan Arab Melayu, sastra bukan politik. Nama Raja Jawa menggunakan nama Arab, ini juga pengaruh, nama itu lebih ke sastra ya. Ukiran hewan dan makhluk hidup lainnya disamarkan, bukan. Kalau politik adalah yang D, konsep dewa raja diganti dengan konsep sultan sebagai khalifah. Ini politik. Jadi biasanya kalau politik itu urusannya dengan pemerintahan. Kemudian 21. Kesultanan Demak dan Kesultanan Goa Makassar merupakan dua simbol penting dalam jalur rempah. Dalam kaitannya dengan peran dan kontribusinya di jalur rempah, kedua kesultanan ini memiliki produk domestik yang sama, yaitu jelas beras. Ya, beras pada saat itu. Bahkan sampai dengan saat ini Makassar itu termasuk lumbung padi nasional. Seperti beberapa kali itu daerah DKI Jakarta itu menerima selalu mengimpor beras dari Makassar. Itu pernah terjadi pada saat Gubernur Anies Baswedan. Jadi kebutuhan beras DKI Jakarta itu tidak cukup disuplai dari daerah-daerah penyangga seperti Kerawang, itu nggak cukup dia disuplai dari situ saja. Tapi ternyata juga mengimpor dari Makassar. Nah, kalau dilihat dari riwayat sejarahnya, ternyata ini sudah membuktikan bahwa Makassar itu sedari dulu itu merupakan pengekspor beras. 22. Selain Demak, salah satu kerajaan di Jawa yang merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah adalah Banten. Tepatnya Banten Girang. Kesultanan Banten memiliki posisi yang istimewa dalam jalur rempah karena perannya sebagai pemasok utama lada, bukan ya. Pelabuhan dagang yang ramai, benar. Pusat pemukiman yang heterogen, bukan. Kemudian pengendali tata niaga rempah di seluruh Nusantara, itu juga bukan. Tujuan utama migrasi saudagar Islam dari Malaka, itu juga bukan. Tujuan setelah Malaka dikuasai Belanda atau Portugis ya. Setelah dikuasai Portugis, itu kemudian saudagar Islam itu bukan hanya ke Banten ya. Ada yang sampai ke Demak, ada yang sampai ke Makassar. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah Banten itu sebagai pelabuhan dagang yang ramai. Kemudian nomor 23. Ya, backsoundnya masih setia dengan suara ayam.
Selama era Kesultanan sejak tahun 1526, perdagangan lada di Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten. Hal itu tidak terlepas dari pendudukan Malaka tahun 15 tahun sebelumnya oleh Portugis. 1511 pendudukan Malaka oleh Portugis membuat Banten bermetamorfosis menjadi emporium baru menggantikan Malaka. Kesimpulan dari teks tersebut adalah lada merupakan produk domestik khas Kesultanan Banten. Itu salah. Portugis membatasi pergerakan saudagar Islam di Malaka. Itu juga tidak sesuai dengan teks ya, tidak disebutkan. Kemudian sebentar. Iya, tidak ya. Kemudian lada produksi Banten bersaing ketat dengan lada produksi Semenanjung Malaya. Itu juga tidak disebutkan. Jatuhnya Malaka menjadikan Banten emporium baru dengan lada sebagai komoditas utama. Nah, ini benar. Jadi Banten jadi emporium baru itu karena apa? Karena Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pedagang-pedagang yang cari lada di Malaka mengalihkan ke Banten. Walaupun secara umum Banten itu bukan penghasil lada atau sebagai tempat transit sebenarnya. Karena apa? Kemungkinan kan pedagang Banten itu kulakannya ke Makassar atau belinya dari Makassar. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dari Malaka karena menghindari Malaka daripada bertemu dengan Portugis, daripada beli langsung ke Makassar atau ke Maluku langsung, mendingan langsung beli di Banten. Seperti itu, alasannya seperti itu. Historisnya maksud saya. Tapi kalau yang sesuai dengan teks adalah yang di selanjutnya nomor 24. Ini ada datanya ya. Kemudian alasan utama Makassar merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah. Di sini pertanyaannya. Alasan utama Makassar merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah ditunjukkan oleh nomor Makassar menjadi bandar cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku. Ya, itu benar. Memang benar, cengkih dan palanya itu dari Maluku. Jadi ambil dari Maluku, pedagangnya ketemu di Makassar, ditukar dengan apa? Ditukar dengan beras. Kemudian menghasilkan rempah-rempah sendiri berupa pala dan cengkih, itu salah ya. Yang menghasilkan pala dan cengkih itu Maluku. Menjadi pemasok besar beras untuk wilayah timur dan barat Nusantara. Nah, ini benar, berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Itu merupakan alasan utama Makassar menjadi simpul penting dalam jalur rempah. 1-3 ya. Selanjutnya nomor 25. Tom Pires menulis para saudagar Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkih. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Simpulan yang tepat dari teks tersebut dalam kaitannya dengan jalur rempah adalah wilayah timur Nusantara merupakan titik nol jalur rempah. Bukan ya? Cendana, pala, dan cengkih tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Itu sementara bisa diterima. Harum rempah mampu melayarkan kapal-kapal mancanegara ke wilayah timur Nusantara. Nah, ini lebih tepat. Jadi kesimpulannya, karena wilayah timur ini merupakan sumber rempah-rempah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan banyak kapal-kapal dari mancanegara mulai pencarian sampai dengan ke Maluku langsung, yang merupakan sebagai pusat penghasil dari rempah itu sendiri, yang berupa lada, pala, cengkih, dan kayu cendana. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian pertanyaan yang B, uraiannya di sini ya.
Mengapa perkembangan agama Islam bermula dari pesisir? Jelaskan. Nah, ini Pak Dul sudah menyusun jawabannya. Semoga bisa membaca ya tulisan dokter seperti ini. Alasannya adalah karena pintu gerbang masuknya berbagai budaya, baik dalam ini agama ya, adalah melalui pelabuhan. Ya. Oleh karena itu, pesisir adalah tempat pertama yang disinggahi pedagang Islam. Jadi mula-mula mereka itu kepentingannya adalah berdagang. Tidak selalu langsung ke agama, tapi mula-mula adalah berdagang terlebih dahulu. Sehingga karena yang disinggahi adalah pesisir, mengakibatkan daerah pesisirlah yang merupakan daerah pertama yang menerima perkembangan agama Islam. Karena pertama awal ketemunya itu di pesisir, penduduk setempat dengan penduduk pedagang-pedagang Islam. Itu yang ketemu pertama itu adalah pesisir. Jadi logikanya kalau orang ketemu pertama terus terpengaruh pertama kemudian menjadi Islam pertama, itu kan logis. Kan tidak mungkin yang ketemu pertama orang pesisir atau orang yang dekat dengan yang pantai, tapi kemudian tiba-tiba yang menjadi Islam pertama itu orang-orang wilayah daerah pedalaman atau bahkan puncak gunung. Kan nggak mungkin. Nah, kapan ketemunya gitu loh. Makanya logis kalau perkembangan Islam itu pertama itu diawali dari daerah pesisir. Kemudian nomor 2. Menurut Anda dari saluran masuknya agama Islam ke Indonesia, manakah saluran yang paling efektif? Yang paling efektif ya, jelaskan. Yang paling efektif itu adalah jelas jalur perdagangan. Karena dengan proses perdagangan inilah proses penyebaran Islam berlangsung secara alami tanpa paksaan. Bandingkan jika kalau misalkan dengan saluran perkawinan. Belum ketemu, belum tahu asal-usulnya, sudah langsung minta menikah kemudian mengharuskan jadi Islam. Kan itu kan malah nggak mungkin. Kemudian ada lagi misalkan langsung dengan jalur tasawuf. Itu juga nggak mungkin. Jadi karena sebelumnya budaya-budaya kita itu kan kerajaan sebelumnya adalah kerajaan Hindu-Buddha, belum ada Islam dulu. Jadi kalau langsung pakai jalur sama-sama langsung jalur agama, nanti ada head to head. Head to head itu maksudnya apa? Ada perang ideologi antara yang sekiranya mula-mula Hindu-Buddha langsung head to head ke agama Islam. Makanya saluran yang paling efektif adalah perdagangan. Yang paling efektif yang kedua adalah jalur kesenian. Itu contohnya apa? Keberhasilan Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dengan cara apa? Dengan memberikan pergelaran wayang. Jadi orang-orang boleh nonton wayang, tapi sebelum nonton wayang Sunan Kalijaga itu mengajarkan wudhu, kemudian sholat. Baru setelah selesai sholat, Sunan Kalijaga itu menggelar wayang. Nah, itu juga sangat efektif. Efektif itu dalam artian apa? Tidak terdapat konflik atau penolakan dalam proses berdakwah atau dalam proses mengislamkan penduduk setempat. Seperti itu. Kemudian 3. Apa faktor yang membuat Kesultanan Sumatera, Samudra Pasai dan Aceh mencapai kejayaannya? Apa pula faktor yang membuat kedua kesultanan runtuh? Mencapai kejayaannya itu karena kedua kerajaan tersebut berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Karena kan berada di Selat Malaka. Aceh itu kan berada di ujung yang paling utara dan barat Indonesia Barat, terletak di Selat Malaka. Nah, itu kan merupakan selat yang merupakan jalur strategis, jalur pelayaran internasional, jalur perdagangan internasional. Ini adalah penyebabnya.
Nah, kemudian kemundurannya ada beberapa penyebabnya, yaitu Samudra Pasai itu karena perang saudara, yang kemudian disusul jatuhnya Malaka di tangan Portugis. Jadi ada dua faktor kalau Samudra Pasai, karena perang saudara dan karena jatuhnya Malaka di tangan Portugis. Sedangkan Kesultanan Aceh mundur karena jatuhnya beberapa wilayah seperti Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing ke tangan Belanda. Seperti itu. Ini adalah faktor-faktor kemundurannya. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan hubungan Kesultanan Demak dan Majapahit. Sebenarnya tadi sudah Pak Jul singgung ya. Kertabumi atau Brawijaya V adalah ayah Raden Patah, yang pada saat itu menikah dengan Putri Campa. Ya. Jadi Brawijaya V itu kawin dengan Putri Campa. Dari hasil perkawinannya dia memiliki anak yang kelak dinamakan Raden Patah. Tapi pada saat kehamilannya Putri Campa itu ditentang oleh kalangan istana, yang mengakibatkan Raden Patah kemudian saat itu belum lahir ya, yang mengakibatkan Putri Campa yang sedang hamil kemudian dititipkan di Adipati Palembang, di Palembang, yang namanya Arya Damar, sampai dengan lahir di Palembang, besar di Palembang. Namun saat itu Raden Patah yang kemudian diminta oleh ayah tirinya, yaitu Arya Damar ini, diminta untuk menjadi Adipati Palembang, tapi Raden Patah tidak mau, malah pilih pulang ke Jawa, berguru ke Sunan Ampel, kemudian membuka hutan Gelagahwangi yang kelak menjadi namanya Bintara, Demak Bintara. Nah, selanjutnya menyerang Majapahit saat kerajaan tersebut lemah, karena Brawijaya V itu termasuk raja yang lemah. Jadi pada saat itu banyak sekali pemberontakan dari adipati-adipati yang merupakan wilayah Majapahit itu sendiri, gitu. Nah, itulah hubungan antara Kesultanan Demak dan Majapahit. Jadi bisa dibilang Demak itu adalah anaknya Majapahit, atau cikal bakal keturunan kelanjutan dari Majapahit. Karena apa? Karena Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit itu merupakan bapak kandungnya Raden Patah, yang merupakan sultannya Demak atau pemimpin Demak. Selanjutnya nomor yang terakhir, produk domestik Kesultanan Demak dan Makassar adalah beras. Namun kedua kesultanan tersebut menjadi simbol penting dari jalur perdagangan rempah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Itu baik Demak dan Makassar yang merupakan sentra beras ya, tapi juga sebagai bandar cengkih lada dari Maluku. Tapi ini utamanya Makassar ya. Alasannya simpul perdagangan apa? Karena Demak dan Makassar itu punya beras, komoditi utama beras sebagai bahan baku makanan pokok, yang juga sebagai alat tukar dengan komoditi perdagangan lainnya. Jadi semua orang butuh makanan pokok, beras. Makanya untuk daerah-daerah lain ya, selain Demak dan Makassar, itu menuju Demak dan Makassar itu dalam rangka apa? Untuk mendapatkan makanan pokok yang berupa beras, yang ditukar dengan komoditi lainnya, atau komoditi sesuai yang daerah tersebut hasilkan. Jadi misalkan kalau dari pedagang Maluku pergi ke Makassar, cengkih dan lada ditukar dengan beras. Makanya kan simpulnya ada di Makassar. Nah, begitu juga di Demak. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya. Cukup panjang lebar sekali karena juga memang kerajaan yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Sangat panjang ceritanya kalau suruh diceritakan. Dan saya harap itu semuanya
saudara-saudara bisa kaji dan pelajari sendiri mengenai historis kerajaan Islam di Jawa. Pak Jul hanya akan memberikan bahasan mengenai pembahasan soal-soalnya. Silakan jika ada kolom di bawah ada kolom komentar, silakan kalau misalkan ada sanggahan atau pendapat lain, Pak Jul akan sangat terbuka untuk menerima diskusi. Pak Jul akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.